Bagaimana hasil race MotoGP Belanda kali ini? Apakah Quartararo akan kembali mendominasi GP Belanda? Di Moto3 apakah duo KTM akan mendominasi GP Belanda di Moto2? Ataukah ada pembalap lain yang akan menang di Moto3 di GP Belanda? Kita akan bahas. Halo dan selamat pagi guys. Kita ketemu lagi dengan saya Mas Liham di Mas Liham Channel. Oke guys, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang MotoGP Jerman yang dimana Marquez akhirnya comeback win setelah mengalami cedera yang cukup panjang, ya sekitar setahunnya lalu. Dan buat Quartararo juga berhasil menyambat podium. Di Moto2 saya juga memberikan ucapan selamat kepada Remy Gardner yang berhasil win lagi alias KTM win terus lah. Dan di Moto3 saya juga ucapkan selamat buat pembalap dukungan saya, pembalap andalan saya, Lord Pedro Acosta yang berhasil comeback win lagi. Dan saya sudah angkat topi. Angkat topi sudah ya. Dan saya selamat buat mereka yang di semua kelas berhasil menang di MotoGP Jerman. Tepuk tangan. Oke, tanpa panjang lebar, di sini saya akan membahas secara cukup singkat aja. Yaitu saya akan membahas tentang MotoGP Belanda. Kita mulai dari MotoGP yang dimana duo Yamaha akhirnya berhasil menyambat kemenangan sama podium 1-2, yang dimana Quartararo akhirnya mainnya hebat. Bukan mainnya hebat Bung, bukan, tapi main hebatnya itu karena Quartararo dari awal secara dari EP sampai di race itu sangat bagus. Dan juga waktu saya lihat race pace-nya itu di race itu cukup konsisten, jadinya saya pikir dia menang. Dan buat finales sudah comeback, walaupun ya saya rasa dari kata-kata komentator aja mereka lihat kayak agak, aku juga lihat itu wajah finalis itu seakan-akan merasa tidak senang saat ingin melakukan selebrasi dengan timnya. Dia malah biarkan saja, tetapi saya berikan ucapan selamat karena dia bisa berhasil naik podium. Saya tidak tahu podium keduanya atau ketiganya di musim ini, saya tidak tahu. Buat Joan Mir saya juga ucapkan selamat kepada dia karena dia berhasil menyabet podium juga buat Suzuki. Dan saya apresiasi banget buat Suzuki karena mereka benar-benar berusaha keras untuk membuat motor bisa lebih kuat dan lebih cepat dan bisa menyimbangi Yamaha. Tepuk tangannya. Dan di sini saya akan membahas singkat aja. Dan apa terjadi dengan Ducati? Ducati kalau menurutku sebenarnya sih ada masalah juga pada settingannya juga, karena kalau karena aku lihat dari FP3 itu Ducati ini kayaknya semuanya ini nggak ada yang lolos Q2. Jadi mereka lari ke Q1 dan akhirnya yang lolos itu cuma Zarco sama Batnanya, di mana Batnanya ini yang dimana Zarco
Zarko saat itu kan itu sedang melakukan all lap saat di situ siapa itu siapa tadi yang lolos itu Nakagami kah kalau nggak salah itu. Pokoknya di situ melakukan all lap waktunya habis, tetapi untungnya aja dia sempat masuk di last lap terakhir, last flying lap sebelum check flag-nya dikibarkan. Di situ melakukan all lap yang akhirnya membuat Zarko juga ikut lolos bersama dengan Batnaya. Jadi dua Ducati lolos di kedua. Tetapi saat di race ini yang paling potensial itu Zarko sama Batnaya. Tetapi kenapa ini dua orang tidak bisa, karena aku pikir ini masalahnya cuma pada settingan motor sama ada masalah juga pada ada masalah juga pada gripnya, jadinya aku belum bisa lihat jelas karena di saat itu aku nontonnya itu segala masalah, karena saat itu kan Trans 7 itu tidak bisa siarkan MotoGP. Itu karena aku sudah tanya, karena itu karena terbatasnya aksiarnya, jadinya MotoGP tidak ditayangkan di Trans 7 dengan free to air atau FTA. Jadinya itu susah. Jadinya itu kayak rugi banget. Mungkin kayak pengaruh populernya MotoGP agak menurun juga ataupun yang lain. Tetapi itu akan dibahas lain kali aja dulu. Itu kita kembali di MotoGP Asen. Mereka berdua ini sebenarnya bisa comeback, dan juga yang saya lihat itu Peko juga mencoba back juga, tetapi mungkin ada masalah dengan grip ban belakangnya yang kayaknya ada apa ya, kayak kurang apa itu, kayak kurang bertenaga, bukan bertenaga sih, kayak semacam kayak mengalami kaosan ban gitu, jadinya kurang menemach tire. Jadinya di situ Batnaya ini susah untuk apa ya, susah bisa kejar yang pembalap yang ada di depannya. Tetapi yang aku paling lihatnya Zarko, karena Zarko bisa fight. Dia sempat di belakang, tetapi dia mencoba untuk mengikuti mereka dan mencoba menyelip satu-satu. Yang bisa saya simpulkan adalah sepertinya Zarko ini dia mencoba manajemen ban supaya apa ya, keseimbangan pada motornya juga itu bisa teratur. Jadinya kalau dia bisa manajemen ban, pasti dia akan putuskan untuk bisa mencoba untuk fight lah, bisa nyalip pembalap yang di depannya satu persatu. Waktu itu saya lihat itu dia ingin, tapi sepertinya agak masa juga untuk ikuti Juan Mir juga. Dia sepertinya ikut Juan Mir, ikut, tetapi ya dia merasa agak melambat juga karena timing untuk mengejarnya itu nggak pas. Jadinya itu itulah membuat dia Zarko ini juara 4. Tapi tapi itu memang karena track Asen ini adalah track yang sulit buat Ducati, karena ini adalah cornering speed, kanan kiri, jadinya ini itu sangat sulit buat Ducati, karena Ducati yang kita ketahui adalah push the limit, jadinya kan tanpa batas. Yang mereka kuasakan track lurus, baru cornering agak lambat seperti di Le Mans, baru kemudian nanti ada juga kayak semacam turunan juga, nanti akan mempush di sana seperti Austria. Di situ kuatnya Ducati yang itu. Aku setauku kayak gitu. Buat Nakagami juga saya juga respect, karena dia sebenarnya berusaha, tetapi mungkin dia agak apes lah, karena sepertinya kayaknya dia agak masa juga
Tetapi mungkin yang aku lihat juga masalah manajemen ban sama gripnya itu. Gripnya juga bermasalah jadinya dia sulit fight. Jadinya aku respect aja buat Nakagami. Tapi yang paling respectnya adalah Marquez. Marquez yang kita kira yang di startnya P20 tetapi bisa fight loh sampai P7. Wow. It's so unbelievable. Kenapa bisa lakukan itu? Itu kamu lihat di mana itu? EP1 itu kan dia cukup bagus. Dia cukup bagus. War up cukup bagus. Dan disitulah aku dapat kesimpulan bahwa dia ini kayaknya apa ya, bisa menguasai Asan lah. Karena di kondisinya ini dia hanya berpikir untuk berusaha banget supaya dia harus dirinya sendiri bisa fight lah dengan yang lain, walaupun di kondisinya dia coba untuk fight dan akhirnya dia bisa. Dan menurutku kondisinya Marquez saat ini mungkin sekitar 80 sampai 85, belum 100 ya. Karena mungkin ada kondisi track yang bisa dimungkinkan karena tidak bisa ngeluarin perform yang realnya. Di Austria kalau Marquez, aku pikir bisa, aku pikir enggak. Kenapa? Kalau kamu lihat tikungannya itu kan kanan, di tikungan pertama pasti kanan, tapi itu height salah. Apa itu ya? Hard braking. Nanti kan di tahun pertama melakukan hard braking. Nah, di situ kan nanti melakukan tikungan ke kanan kan, tikung ke kanan itu kan nanti. Nah, nanti kalau dia lakuin tikungan ke kanan, aku nggak tahu apakah dia bisa. Karena nanti kan corner itu harus benar-benar tepat waktu kalau melakukan hard braking. Hard braking asut maju kayak gitu. Jadi aku berpikirnya dia benar-benar bisa atau tidak, karena dia kalau di Sassenin kan dia andalkan kiri, sedangkan di Austria ini kan Red Bull Ring ini kan paling banyak setahuku ada 11-12 lah sekitarnya kanan. Jadinya mungkin ini agak sulit. Tetapi kalau misalnya dia hanya apa ya, memanfaatkan momentum beberapa sektor di bagian kiri, mungkin itu jadi batu loncatan buat Marquez supaya dia bisa cepat. Jadi aku pikir kalau skenario ku buat Marquez di Austria, kayaknya nanti aja akan mencoba mengambil chance-nya di bagian di bagian kiri. Jadinya di situ dia akan ambil sektor sebagai batu loncatannya. Kalau di situ, kalau Austria biasanya Ducati kan makanannya. Push the limit, hard braking, ya makanannya Ducati banget. Kalau buat Suzuki Yamaha, nggak tahu. Mungkin bisa. Yang paling bisa Quartararo aja. Soalnya saya yakin Quartararo ini akan mencoba sesuatu untuk bisa fight di Red Bull Ring. Kalau buat tiga Yamaha, I don't know. Aku nggak tahu. Jadi kita akan lihat aja nanti. Let's see. Nah, itu kita kembali ke MotoGP Belanda ya. Untuk di Moto2, maaf dulu. Aku bahas sedikit tentang Rossi dulu di MotoGP. Rossi aku nggak tahu. Aku tidak bisa bicara apapun. Tetapi dibilang hasil ini tidak berdasarkan dengan keputusanku.
Jadinya itu keputusan waktu di ASEAN itu tidak dinilai dari keputusan pensiunnya. Jadi aku nggak tahu lah. Selagi dia bagus, kenapa dia crash? Apakah Yamaha? Aku bukan menuduh ya. Aku dalam diriku bukan menuduh, tetapi aku pikirnya kayak gini. Apakah Yamaha benar-benar tidak ingin memberikan motor terbaik buat Rossi? Apakah Petronas hanya terpaku pada tujuannya aja sehingga Rossi-nya ini kayak sanggap tidak mensupport full? Aku pikirnya kayak gitu. Seakan-akan ini kayaknya keyakinan pada Yamaha sama Rossi ini kurang banget. Kepercayaan Yamaha kepada Rossi-nya aja kurang. Aku nggak tahu. Aku bukan ikut campur, tetapi aku banyak menanggapi karena aku merasa kasihan banget sama Rossi. Soalnya ini Yamaha aku pikir Yamaha pelit kayak ini. Enggak. Aku bukan enggak gitu lain. Aku pikirnya ini Yamaha ini kayaknya cuma fokus pada yang muda-muda daripada Rossi-nya. Tetapi yang aku tidak suka dengan Yamaha adalah kenapa nggak adil lah, kasih berikan sesuatu yang bagus buat Rossi lah, kasih percaya. Apakah masukan Rossi ini kayak tidak bagus kayak ini? Apa hal yang dimasukkan Rossi ini bagus kah? Aku pikir kayaknya kayak seakan kayak kayak bukan dapat peduli kayak merasa dihiraukan gitulah Muhammad Rossi kayak gitu. Kalau kamu buat performanya harus Petronas juga. Kalau kamu pegang tujuanmu yang muda, jangan terpaku dulu yang itu juga. Rossi-nya ini kasihan banget loh. Kalau nggak mau Rossi pensiun, kalau kamu berjanji buat Rossi-nya bisa kembali masa kejayaannya, lakukan dong. Jangan lupa itu. Intinya aku nggak bisa ngomong soal Rossi, tetapi saya percaya suatu saat Rossi bisa comeback lah. Gak tahu comebacknya di mana, aku nggak tahu. Jadinya itu yang saya bisa ngomong. Aku bukan cuma menyinggung, tetapi aku cuma hanya berpendapat saja. Aku bukan menyinggung. Takutnya ini nanti akan menjadi masalah besar bagi kita semua. Jadi aku tidak Aku sama sekali tidak ada niatan seperti itu. Oke, aku sekali lagi mohon maaf ya. Aku mau maaf dulu ya. Mohon maaf karena aku mengatakan hal yang tidak pantas kepada kalian semua ya. Oke. Tetapi di sini saya kita harus hormati perkataan dia. Yang bilang sudah tua, yang bilang dia udah bisa, dia bilang nggak bisa, dia yang sudah tua. Kiri kanan, berarti Anda orangnya nggak cukup. Berarti ini kan nggak ada bang, nggak sopan betul lah menurutku. Nggak sopan kan, kepada loh, pembalap nomor 1 MotoGP ya masih sekarang Valentino Rossi loh. Kita harus hormati dia, kita harus hormati sebagai fans, kita harus hormati dia. Apapun keputusannya kita harus hormati. Tetapi memang saya jujur aku tidak ingin dia pensiun. Kita berharap dia ada di Indonesia juga. Aku maunya kayak begitu juga. Tetapi aku maunya dia juga coba untuk bisa comeback lagi di masa kejayaannya di tahun depan. Aku ingin lihat dia di tahun depan aksinya. Aku ingin lihat dia. Kita sebagai fans kita harus melihat dia di tahun depan. Kita tidak boleh pensiun. Sejujurnya ini jujur dari aku ya. Tetapi apapun keputusannya kita tidak boleh membantah pernyataan dari Rossi. Kita harus hormati dia, itu aja.
Dan di situ saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa soal Rusia. Oke. Kita ke Moto2. Nah, di Moto2 harusnya Fernandes yang menang, harusnya. Tetapi Fernandes nggak bisa lawan Raul Fernandes. Wah, lolor. Masa kamu sepuk kalah sama anak baru? Ya kan wajar dong, itu wajar. Kenapa Raul itu bisa menang? Karena ketahuan dari semenjak Pripyat sampai War Up itu loh, selalu bagus banget. Garnet juga bagus. Tetapi masalahnya Fernandes itu dari awal memang startnya aja sih menurutku. Dia salah start, tetapi dia mencoba untuk bisa memperbaiki posisinya, akhirnya dia bisa menang. Kenapa dia bisa menang? Karena secara dari respect dia sangat bagus. Yang pertama respect bagus, yang kedua settingannya yang dia dapat itu seperti biasa bagus juga. Yang ketiga dia mencoba untuk pelan-pelan aja dulu, dan dia tidak terburu-buru ya, walaupun agak terburu-buru sih, agak masa, tetapi dia sudah bersikap dewasa juga. Dia bisa ambil keputusan yang bagus, dan aku pikir dia juara gara-gara itu. Tetap buat Fernandes, kenapa kayak begitu? Karena dia agak masa juga, dia pikir, wah aku cukup jauh dari 2 KTM. Jangan salah bro, dia ini kayaknya salah tanggap ini, salah tanggap. KTM ini cepat atau lambat pasti ngejar. Karena KTM ini sekarang adalah tim yang solid. Dulunya ini kan Skyvia 46, sekarang 2 KTM. Nah, 2 KTM kan yang menang. 2 KTM yang naik kan. Nah, dan disitulah saya tanggapi bahwa 2 KTM ini adalah tim yang solid di Moto2 sekarang ini. Tim yang solid banget menurutku aja. Dan Fernandes itu salah tanggap banget. Dia mencoba itu menjauh dari Garner, tapi nggak bisa. Mencoba dari Fernandes nggak bisa, ikuti Fernandes nggak bisa. Kenapa? Dia itu kayaknya salah tanggap seperti yang aku bilang. Apalagi motornya juga kayaknya masih kurang seimbang juga, masih kurang setara aja ini. Masih kurang setara dengan 2 KTM. Masih kurang setara. Disitulah saya tanggapi bahwa powernya dari Marfida sama KTM ini beda. Walaupun motor sama, tetapi secara power beda banget. Karena KTM Ayo ini berpengalaman, apalagi pembalap seperti Remy Gardner ini pengalaman sama berapa tahun. Nah, dan tetapi Fernandes ini juga ingin mencari pengalamannya lebih. Kalau misalkan dia berkeyakinan bahwa dia bisa jadi juara dunia, experience atau pengalamannya tidak boleh dilupakan, karena experience itu penting baginya. Karena kalau dia pengalaman, pasti dia bisa mendapatkan suatu cara bagi dirinya, bagaimana saya bisa cepat, bagaimana motor saya ini lebih kuat daripada siapapun, dan bagaimana membuat saya dan di tim saya ini solid. Jadi butuh pengalaman juga buat Fernandes. Itu jadi masukan buat Fernandes dan juga Augusto Fernandes juga. Nah, Remy Gardner ya oke aja. Ya, dia sudah mencoba yang terbaik juga, bisa fight di juara 2, walaupun sempat mau kejar Fernandes tapi tidak bisa. Akhirnya dia lawan juga Fernandes yang satunya, Augusto Fernandes sama Sam Lowe's. Tetapi masalahnya adalah mungkin sepertinya banyak habis. Kalau Raul Fernandes kayaknya sepertinya dia bisa manajemen ban. Kalau dia melakukan seperti di Sachsenring ini, kayaknya
mungkin dia bisa kejar Fernandes bisa, tetapi sepertinya hanya manajemen yang kurang membuatnya dia harus juara 2. Tetapi buat selamat pada 2 KTM telah memberikan yang terbaik seperti biasanya, dan selamat buat Marvin Diaz, salah satunya Augusto Fernandes yang berhasil comeback podium. Dan Sam Lowe ya jangan berkecil hati ya, mungkin suatu saat kamu pasti comeback win lagi lah. Tapi Marvin Diaz saya juga ucapkan selamat kepada mereka karena mereka berhasil melakukan yang terbaik. Kita Marco Bezzecchi ya belum ya? Marco Bezzecchi aku nggak tahu. Aku nggak bisa ngomong, tetapi sepertinya dia sekarang struggle ini, nggak kayak dulu. Dia kalau dulu cukup konsisten, tetapi dia ini terasa agak struggle karena dia mencoba untuk bisa fight, tetapi ya nggak bisa juga, nggak bisa imbang. Karena kalau aku ikuti dengan perkataannya Bang Matteo di MXGP di YouTube-nya itu, suatu saat Bezzecchi ini bisa lawan ini duo dewa. Wow, bisa. Aku yakin Bezzecchi ini pasti akan comeback dan bisa melawan duo KTM. Karena saat ini duo KTM ini ibarat kayak Yamaha Jose Lorenzo dulu. Ibaratnya kayak gitu. Nanti kalian pikirkan sendiri. Tetapi kalau buat VR potensi mungkin lebih andalkan Bezzecchi daripada Vietti, karena Vietti saat ini masih belajar dengan adaptasi, sehingga dia butuh waktu untuk bisa menguasai adaptasi pada motor-motor tuh. Tetapi saya cukup respect pada Bezzecchi karena telah berusaha dengan baik yang ke tangan. Oke, kita ke Moto3. Seperti biasa Moto3 barbar. Wow, seperti Royal Rumble bro, yang aliasnya kalau dalam cerita dongeng di cerita dongengnya ini sekumpulan harimau ingin mengejar seekor rusa yang dijadikan sebagai mangsanya, kemudian dapat Kijang ini anggap aja podium atau menang, sedangkan pembalapnya itu adalah harimau. Wow, luar biasa epic. Tetapi aku merasa kasihan dari awal buat Acosta itu. Lord Acosta ini crash itu di sesi FP3 kalau nggak salah. Dia di situ dia tetap lolos Q2 walaupun di situ dia terlambat. Banyak di FP3 itu banyak pembalap terlambat loh, karena mereka ini salah strategi untuk keluar dari pit, dan di situ waktunya itu sekitar 1 menit, jadinya mereka nggak sampai, karena kita tahu bahwa Moto3 ini masih belum sekencang kayak gitu, masih belum sekencang itu. Kalau 1 menit itu MotoGP ini bisa. Tetapi kalau buat Moto3 kayaknya sulit. Jadinya ini mereka kayak terlambat banget, karena soalnya strategi untuk keluarin pitnya ini lagi sulit. Jadi ada beberapa pembalap yang berhasil menguasai juga, kecuali Pedro Acosta dengan yang lainnya itu sulit juga. Terlambat banget. Jadinya terlambat masuk. Mau bagaimana, kamu terlambat masuk aja, ngapain kamu masa, santai aja, udah habis kok waktu. Mungkin sepertinya mereka ini nggak lihat jacket plate-nya, jadinya mereka ini lupa karena waktunya itu sudah habis, jadinya waktunya ini sudah berhenti, sudah stop kayak gitu. Jadi di insiden FP3 di tikungan terakhir last corner itu hampir mirip kayak Dupaska di Mugello, tetapi aku lihat itu ada injak. Aku pikirnya Acosta sudah kena injak itu pembalapnya yang sudah menginjakinya. Aku kira Acosta,
Tetapi itu ternyata Ricardo. Aku nggak yakin itu Ricardo atau Acosta, aku nggak tahu. Tetapi aku kaget juga. Waduh. Aduh, Acosta ini aing. Tetapi surprise banget. Kok bisa war up loh? Gacha banget ini anak ini, bisa dinyatakan fit lah. Lord Acosta comeback. Lambai katanya pada penonton. Lah. Itu benar-benar mengejutkan buat bagi fans MotoGP, karena Acosta tidak menyangka dikasih kejutan bahwa dia bisa fit untuk turun balapan. Tetapi seperti biasa ya, Acosta ini man of the race kali ini. Kenapa man of the race? Karena di P18 dia bisa P4. Dia bisa bertarung di P1. Seharusnya sih bisa waktu itu, tapi kenapa dia waktu situ nggak bisa lagi? Kenapa? Ya kasusnya itu di Catalunya, karena dia salah strategi juga itu waktu saat masuk ke tikungan itu kan, masuk di lap terakhir itu kan, last lap, wah disitulah slipstreamnya itu yang dia buatnya itu nggak berhasil, jadinya kalah. Aku yang harapannya di tikungan terakhir, beberapa tikungan terakhir 5-4 ya nggak bisa juga. Tapi ya aku respect aja sebelum Acosta, andalanku yang bisa berhasil comeback secara mengejutkan dan bisa jadi man of the race kali ini, tepuk tangan. Nah, selanjutnya buat pemenang yaitu Denis Foggia yang berhasil menang lagi di Assen, dan dia mencetak sejarah buat tim Leopardnya, menjadi pemenang ke-30 bagi timnya di kelas Moto3. Secara dari awal space-nya Foggia lebih bagus daripada Acosta, daripada yang lain. Dia juga bisa bisa memperhitungkannya dengan baik, secara strateginya juga cukup bagus, dan juga dia bisa fight dengan yang lain. Jadi selamat buat Foggia bisa menuntaskan balapannya dan juara di Assen. Dan juga Romano Fenati yang berhasil nyoba podium juga, karena dia juga berusaha keras juga, dan secara emosional dia juga cukup dewasa, tidak kayak dulu lagi. Dan semoga dan Fenati bisa fight dengan Foggia sampai habis-habisan dan akhirnya bisa comeback podium. Dan buat Sergio Garcia selamat juga, karena juga berhasil nyampe podium juga, karena bisa fight dengan yang lain walaupun sempat melorot, tetapi bisa mencoba fight dan mengikuti pembalap yang di depannya dan akhirnya menang. Dan saya ucapkan selamat 3 kompetitor yang akan menjadi penantang bagi Acosta untuk juara dunia di Moto3 musim ini. Tepuk tangan. 3 kompetitor Moto3 2, 3, 4 berhasil naik podium semua di Assen buat kelas Moto3. Tepuk tangan. Dan itu mungkin saya bisa jelaskan, dan untuk video selanjutnya saya akan membahas tentang ada apa dengan Vinales, ada apa. Kita akan cari tahu jawabannya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.